Nona, hati-hati lantainya licin. Apa-apaan ini? Orang macam apa ini? Tante? Tante gak apa-apa. Gak apa-apa. Pelan-pelan. Makasih ya. Aduh, saya ceroboh banget. Pinggang tante keseleo ya. Tante istirahat dulu, biar saya yang bereskan. Ini masa yang ngerepotin kamu? Gak apa-apa, gak apa-apa. Ayo, saya bantu tante istirahat. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kamu baik banget. Gak apa-apa, gak apa-apa. Saya jadi ngerepotin kamu. Sudah seharusnya. Jinger, mana temanmu itu? Telepon dari HRD sampai ke saya. Loh? Saya cuma beli kopi. Orangnya langsung hilang. Ini teman macam apa? Bisa dipercaya? Cuma anak kecil. Anak kecil mana bisa dipercaya? Ya udah, kamu telepon dan chat terus. Saya omongin lagi ke sana ya. Iya, bantuin nahan dulu. Cepetan. Kamu bilang ke mereka. Cepet aja ketemuan lagi tuh orang. Kemarin permainan bolanya udah kacau banget. Kamu cepat atur jadwal buat main lagi sama dia. Stop. 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 Panggil saya. Emang ada orang lain di sini? Kamu jangan pergi. Nona muda. Ada perlu? Jangan panggil-panggil nona muda terus ke saya. Saya baru aja ngepel ini, kamu langsung injek-injek. Maaf. Ada-ada saja. Tunggu, tunggu. Lap dulu sampai kering baru pergi. Office bu baru ya? Office dari mana? Saya kesini mau lamar jadi resepsionis. Terus kenapa kamu kerjanya kayak office bu? Bukan urusanmu. Lab sampai selesai, lalu pergi. Sudah. Siapa namanya? Emangnya kenapa harus kasih tahu kamu? Xiao Gege, kamu mati di mana sih? Kamu nyemplung ke toilet, hah? Kak Jing. Udah kelar. Kamu kemana aja, hah? Aku ke toilet. Kamu ke toilet? Apa kamu nyemplung ke toilet? Habis dari toilet, terus aku lihat ada ibu-ibu jatuh. Ya udah aku nolongin. Sibuk banget ya kamu. Aku setengah hari ini nggak ngapa-ngapain. Cuma ngurusin kamu. Aku daftarin kamu ngapain aja? Berdiri. Telepon nggak diangkat, chat nggak dibalas. Kamu hilang aja gitu. Ini aku lihat chat kamu. Begitu lihat, aku langsung ke sini. Telat. Bos Wu hari ini tiba-tiba datang. Jangan bilang soal Tiao Tiao. Kamu datang buat blind dia? Tiao Tiao? Yang menang penghargaan itu? Dia kenapa? Jangan pura-pura bodoh. Tanpa dukunganmu, dia berani. Dia dilatih pakai uang perusahaan. Sayang kan? Sayang sih sayang. Tapi mau salahin siapa? Aku udah bilang dari dulu. Kita udah putus. Kamu mau sama siapapun, aku gak peduli. Cuma satu, jangan sampai kelihatan di depan mataku. Jangan sentuh orangku. Cuma buat ini doang? Sudah. Jangan cemburu buta gitu dong. Ayo minum teh. Coba kamu pikir, orangnya sampai telepon aku langsung. Bos Wu, apa aku boleh traktir makan? Anggap selebrasiku. Mana bisa kamu traktir? Lain kali kalau ada waktu, aku yang traktir. Lain kali ada waktu? Itu artinya nggak akan pernah ada waktunya, kan? Jadi gini, berarti aku yang salah paham. Kalau gitu, aku buruan buka blokirnya deh. Terserah. Mau tetap kamu blokir juga silakan. Kasih pelajaran buat cewek kecil itu. Lumayan juga. Oh iya,
Aku dengar tadi kamu sempat telepon HRD. Sampai turun tangan sendiri ngurusin masalah satu cewek resepsionis. Bukan siapa-siapa. Kebetulan aja ketemu. Cuma merasa agak... Agak apa? agak mirip kamu dulu. Ibu-ibu itu kan sudah jatuh, sudah keadaannya begitu. Masa aku nggak bantu? Aku sampai ngepel lantainya loh. Aku berbuat baik sampai tuntas. Lantai kantor kalian itu. Beneran aku pel sampai kinclong kayak kaca. Iya, bener banget. Pahlawan baik hati, nanti ku beri piagam. Buat digantung di atas ranjang, oke? Kakak Shenjing, nyebelin deh. Terus maunya aku gimana? Wawancaranya juga sudah selesai. Aku cuma merasa nggak adil. Aku tersinggung banget. Emang aku salah apa? Tersinggung? Nangis sekencangnya, lalu lega. Nangislah, nak. Menangis bukan berarti kalah. Halo? Kenapa sih? Oke, aku paham. Aku paham. Jangan nangis lagi, nanti kamu tersedak sendiri. Kamu diterima kerja. Kamu masih bohongin aku? Aku aja belum interview. Diterima dari mana? Buat apa aku bohong sama kamu? Beneran diterima, aku juga nggak tahu kenapa. Kata teman kerjaku, besok mulai masuk. Selamat bergabung. Wu Fei, aku sangat menyayangimu. Wu Fei, Wu Fei, Wu Fei, Wu Fei, mantap banget, Wu Fei. Aku lihat-lihat dulu. Zheng Qian cerita soal urusanmu. Pak Bai, yang mau saya laporkan soal Teng Fei motor. Kalian berdua. Maaf, saya ada rapat kecil sama Pak Bai. Mohon tinggalkan ruangan. Siap, bos. Angin apa yang bawa orang sesibuk Anda ke tempat saya hari ini? Angin kabar buruk. Ada apa? Iklan Teng Fei motor kuartal depan. Lagi didekati sama Dong Yuhan, tahu nggak? Pak gak ada urusan ini. Sengaja telepon minta maaf ke saya. Bikin saya nggak siap sama sekali. Apa? Kamu nggak tahu? Bukannya kalian berdua itu sahabat? Ya, posisi kalian berdua memang mirip. Lagi pula saingan, mana mungkin ada perasaan tulus. Cuma pura-pura akrab doang. Siapa yang saingan sama dia? Waktu aku viral di mana-mana. Dia masih cuciin rambut orang di salon kecil. Tapi sekarang dia nyusul, pengaruhnya udah ngalahin kamu. Kamu sengaja bikin aku bete, ya? Fei Fei, aku serius datang buat meeting sama kamu. Mumpung ada kesempatan. Pindah dari depan layar ke belakang layar ya. Fokus urus perusahaan, rekrut banyak wajah baru buat perusahaan kita. Kita genjot promosinya, nanti kalau udah gede. Bisa kalahkan Dong satu-satu. Cepet banget kamu mau gantiin aku sama orang baru? Mau naikin siapa? Bilang aja langsung. Aku nggak punya orang baru. Ini kan demi kebaikan kamu. Ya udah, tugasku cuma kasih saran. Mau didengar atau enggak, terserah. Tapi kalau kamu nggak terima, cepetan balikin popularitasmu ya. Udah, aku pergi dulu. Sebenarnya semua orang ngerasa kamu lebih hebat dari Su Xiao. Kali ini gagal, masih ada kesempatan berikutnya. Kamu inget nggak, kita pernah main game bareng di asrama? Begadang semaleman. Akhirnya naik satu level. Dapat satu item. Seneng banget kan? Tiba-tiba ketemu pemain sultan. Level 50, Gear Legend. Kita disikat. Jadi, main game itu kadang mirip sama dunia kerja. Ada orang yang mainnya di mode gampang. Ada juga yang di mode neraka. Terus, kamu masih inget nggak?
Tulisan, kerja keras berhasil. Itu, kayaknya ada orang di sana. Habisi dia. Habisi. Tahu cara jinakkan keledai bandel? Di punggung keledai itu, diikat sebatang tongkat. Gantung jagung di ujung tongkat depannya. Dibuat supaya dia ngerasa, tinggal maju 2 langkah lagi. Udah bisa makan jagungnya. Terus si keledai maju. Ternyata tetap nggak bisa makan. Akhirnya si keledai mikir. Pasti gue kurang usaha. Sedikit lagi pasti bisa. Dia maju terus, maju terus. Tapi udah narik seharian. Capek, sadar tak bisa makan jagungnya. Cara lo ngomong pesimis banget. Lo itu desainer. Kalau karya lo bagus, pasti ada yang lihat. Hari ini gue baru paham. Bos gue ini emang orang pintar. Dia tahu cara bikin gue narik penggilingan. Soal jagung itu buat kuda. Seekor keledai. Sepintar apapun nariknya, nggak akan pernah jadi kuda. Desain lo sebagus apapun, di mata orang lain. Lo cuma keledai penarik penggilingan. Sebenarnya kali ini lo cuma apes. Kena jebakan si rubah tua bos Bao. Coba nggak, posisi direktur desain pasti jadi milik lo. Mungkin ini emang takdir. Harusnya gue bisa diam aja nyaman-nyaman. Tapi gue malah maksa bongkar penipuannya si San. Harusnya gue bisa cari alasan buat nolak bos Bao. Tapi gue malah maksa batalin janji sama Shenjing. Bantuin dia pasang lampu. Harusnya gue bisa telat ke restoran. Tapi malah pasti beberapa lampu. Makanya gue bilang, keledai ya keledai. Jangan pernah mimpi jadi kuda. Bro, lo keledai kek, kuda kek, gue tetap percaya. Cepat atau lambat, lo bakal bikin semua orang melongo. Ada orang dateng. Makasih banget ya bro. Akhir-akhir ini data akunku terus menurun. Ini hasil kerja kalian selama ini? Kontrak endorsement Teng Fei saja hampir direbut orang lain. Jadi kalian mau bagaimana? Hari ini juga harus ada solusi. Ayo, bicara semuanya. Kalau mau merebut Teng Fei kembali, kita harus bisa dalam waktu singkat. Membuat klien melihat dampak promosi dan nilai iklan kita. Sekaligus harus secepat mungkin memancing perhatian dan perbincangan. Jadi menurutku, cara paling efektif tetap harus bikin isu panas. Dan isunya harus cukup pedas dan provokatif. Isu panas memang harus dimainkan. Tapi jangan sampai merusak citraku. Bos Bai, beberapa hari lalu, update harian nonstop 30 hari. Bagaimana? Temanya sangat positif. Itu sih positif, tapi tidak ada daya tarik. Tak mungkin suruh Bos Bai pura-pura kerja keras, kan? Lagi pula update 30 hari nonstop itu. Yakin kualitas dan kuantitasnya terjaga? Dan hasilnya justru jadi bumerang, bagaimana? Bos Bai, saya jamin, asal persiapannya matang, masalah seperti itu tidak akan terjadi. Baiklah, anggap saja kamu bisa jaga kualitas. Tapi bukankah kontennya harus disiapkan jauh-jauh hari? Berapa lama syutingnya? Berapa lama produksinya? Update terus sampai hari keberapa baru kelihatan hasilnya. Nanti semuanya sudah basi. Teng Fei juga sudah melayang entah kemana. Kalau begitu, Direktur Zheng, isu seperti apa? Yang disebut pedas dan provokatif? Masa harus numpang tren? Terus pas sedang viral malah live streaming. Sampai disebut netizen tak punya etika? Melakukan hal semurahan itu? Menurutku kita bisa tulis naskah sendiri, ciptakan topik sendiri. Karena si Dong Yuhan itu sudah duluan mau rebut klien kita. Jadi lebih baik mulai dari dia saja, anggap saja ini balas budi. Apalagi, panasnya dia belakangan ini benar-benar bagus. Kalian berdua kan lagi membangun citra sahabat baik di internet? Jadi mending kita sutradarai saja drama besar persahabatan hancur. Kerja santai gini emangnya bisa berhasil? Aku lagi nggak mood kerja keras hari ini. Oke, kalau gitu aku temani kakak sampai mati. Siapa sih yang kirim pesan sebanyak ini? Nggak dibalas emangnya nggak bisa? Intinya hari ini aku mau bandel sekali saja. Chengxin, kamu kenapa sih? Kamu nggak balas chatku, kamu maunya apa? Bilang. Kalau nggak kubalas, aku bakal terus kirim. Kalau kamu tetap nggak balas, malam ini kamu tidur di ruang tamu saja.
Cepetan balas chat aku, atau aku beneran marah. Mama, hari ini kok Mama yang jemput aku? Hari ini Mama nggak lembur. Kamu mau main kemana? Mama temani. Kita main puas-puas dulu, baru pulang. Ya udah. Terus kita mau main kemana? Kamu yang tentukan. Kamu mau main apa? Mama, kok aku ngerasa Mama aneh hari ini? Ada masalah apa? Tong-tong. Mama, jangan bilang apa-apa dulu. Apa aku jadi nggak bisa ke Swiss? Maafin Mama ya. Mama minta maaf sama kamu. Ma, aku tahu keluarga kita lagi susah. Aku tahu semuanya, tapi aku sudah janji. Mau bawain hadiah buat Dandan. Ibu memang kurang mikir matang-matang. Gini deh, Ibu janji sama kamu. Tahun depan, kita pasti pergi, ya? Direktur Zeng, kita ada instruksi baru apa lagi, nih? Udah, jangan ditanya. Dia maksa aku nulis naskah drama receh itu. Dia kekeh mau bikin cerita. Bos Bai sama Dong Yuhan. Sahabat jadi musuh, saling bantai. Dia mau Dong Yuhan duluan yang nyerang Bos Bai. Dengar aja aku langsung merinding. Gimana sih otaknya bisa kepikiran? Hal kayak gitu? Nggak ngerti deh. Dia juga nyuruh aku siapin artikel bantahan duluan. Belum tentu juga Dong Yuhan masuk perangkapmu. Kalaupun dia kena jebakan, dia bakal nyerang kayak gimana? Aku mana tahu. Mereka pura-pura bersahabat. Ya palingan cuma soal itu-itu aja. Entah karena iri dengki. Kamu punya, dia enggak. Kelebihanmu kelemahannya. Atau karena duit, pelit, perhitungan. Ngerasa dirinya selalu dipermainkan. Atau karena cowok. Kamu punya nomor wanya Chengsin kami, enggak? Loh, kok? Jangan gini dong. Masa dia pura-pura? Aku ditarik-tarik juga. Kamu juga pura-pura sama aku? Traktir aku makan malam, ya? Aku lagi galau. Malah. Deal. Gimana? Dari Dong Yuhan nggak ada gerakan sama sekali. Nggak ada respons soal pencitraan palsunya. Nggak ada reaksi juga atas like-nya Pak Bai. Terus langkah kita selanjutnya gimana? Nggak nyangka, tim dia levelnya tinggi juga. Udah, hari ini segini aja. Dia pilih jam, besok kita yang serang duluan. Kamu pulang sana siapin diri, banyakin lihat di internet. Kasus-kasus saling serang gitu, kebanyakan udah ada skenarionya. Oke, aku bakal belajar serius. Aku pamit dulu. Kamu juga jangan kelamaan ya. Kamu naik ke lantai 2, buruan. Ayo masuk. Geser sedikit ke dalam. Mainnya nyiksa banget. Kamu di sini dulu ya, aku mau lihat ke bawah. Halo. Akhirnya diangkat juga teleponnya. Kok chat aku nggak dibales sih? Aku dari tadi sibuk. Kamu nggak kenapa-kenapa kan? Orangnya udah dateng ya. Oke, kamu urus dulu ya. Kenapa? Cerita. Kamu udah pulang kerja belum? Jemput aku dong. Kita makan bebek asin bareng. Yang paling kamu suka itu, ya kan? Aku nggak bisa pulang. Hari ini aku harus lembur. Makan tengah malam juga boleh. Aku tungguin kamu. Bro, aku sendirian beneran nggak sanggup. Iya, aku naik sekarang. Itu apa? Aku nggak tahu jam berapa selesainya. Jangan ikut buang waktumu. Kamu nggak usah nunggu. Pulang duluan naik taksi sana.
Istirahat yang cukup ya. Makan malam kamu sendiri ya. Ibu, makan sendiri aja. Aku gak jemput di kantor aja. Aku tutup dulu ya. Kerja dulu. Bukan gitu, Cheng Xin. Kamu... Gue udah tutup, kok lo malah ikutan tutup? Udah tutup ya udah pulang aja. Kenapa? Main 2 ronde lagi lah. Tumben gak buru-buru pulang nemenin istri? Jangan banyak bacot deh, temenin gue main 2 ronde. Tumben banget nih, lo kenapa sih? Lagi bad mood, males pulang. Bisa nggak? Temenin gue nggak? Temenin sih bisa, tapi perut gue udah lapar nih. Pesan makan Ki, gue lapar, tapi gue nggak mau makan nasi kotak ya. Makan itu tiap hari, bosen gue. Makan hotpot mau nggak? Boleh. Gue pesenin kuahnya dulu ya. Daging sama sayurnya lo pilih sendiri aja. Kok lo suruh gue yang milih? Lo aja. Lo aja. Daging sapi hulun buir. Bakso udangnya 1 porsi. Terus platter sayur 1 lagi. Yang penting lo inget, budget makan kita hari ini 10 miliar. Oke, kalau gitu gue tambah 1 lagi. Udah masukin orderan aja deh. Orderin aja. Karena hari ini lo keluar duit banyak. Gue temenin lo main 300 ronde. Makan sampai puas. Cepetan order, cepetan order. Rame banget orang. Antri berapa lama nih? Giliran berikutnya keluar, paling nunggu setengah jam lagi. Lo juga sengaja datang ke resto viral ini? Katanya hari ini giliran terakhir. Semoga aja masih kebagian buat kita. Biasanya kalau makan hotpot daging Chaoshan, lo pilih yang pedas atau yang nggak pedas? Hotpot daging Chaoshan itu jelas yang original lah. Kalau minta yang pedas, rasanya kayak orang gila gitu. Agak gila sih. Bukan gitu, kemarin gue makan hotpot daging Chaoshan bareng orang. Terus dia mesen kuah pedas. Dibilang gue sinting. Enak banget, mantap. Menurutmu besok bau ini bisa hilang nggak? Kalau Susiao tahu kita makan hotpot di sini, pasti kena teguran plus didenda. Biarin aja didenda. Kita kan punya jatah makan 10 miliar, iya kan? Ini juga belum habis kepakai semua. Dia cuma punya bokap yang jadi ketua asosiasi. Apa hebatnya sih? Udahlah, bodo amat, mau gimana lagi? Gas aja. Oke, makasih ya. Teman-teman di belakang, masih ada 5 porsi. Sudah nggak kebagian? Habis, pulang aja. Habis. Besok datang lebih pagi. Pulang. Mbak, jangan nyerobot antrean dong. Yang di depan aja diam, kamu malah ribut sendiri. Apa maksudnya aku ribut sendiri? Kamu nyerobot, mereka masih bisa kebagian, aku malah nggak kebagian. Kamu kenapa sih main pegang-pegang? Bajuku jadi rusak. Emang kenapa kalau pegang? Siapa suruh nyerobot? Nggak punya etika. Oke, aku nyerah deh. Cewek kok galak banget sih? Demi makanan doang segitunya? Apa maksudmu demi makanan doang segitunya? Aku udah ngantre setengah jam di sini. Nggak punya etika malah nuduh orang lain. Mbak, mau nggak kamu duluan aja belinya? Aku jam aja di sini. Oke, ini pesananmu sudah jadi. Nggak kuat makan lagi. Ini bukan level aslimu. Mubazir makanan. Jujur aja sih, aku baru aja makan hotpot kemarin. Sama siapa? Emang nggak boleh makan sendirian? Keuntungan terbesar hidup sendiri itu, bebas sesuka hati. Nggak cuma makan hotpot, tangan kiri pegang saus wijen. Tangan kanan minyak wijen. Mau celup yang mana tinggal pilih. Abis makan langsung rebahan, enak banget, nggak perlu mikirin apa-apa. Inilah enaknya hidup sendiri. Kalian yang udah berkeluarga, nggak akan paham nikmatnya. Oke, denger ya, kamu ini emang juara. Senyum apa ini? Aneh banget. Kamu pikir aku senyum palsu? Emang bukan gitu? Jangan-jangan kamu kena tolak lagi sama sepupumu ya? Nggak usah nyiksa diri gitu deh. Temuin aku aja. Aku temenin ngobrol. Sekalian makan bareng kan enak. Bawa daging sendiri, jangan banyak omong. Jadi main nggak?
Kalau nggak makan, ayo mulai. Masih ada 300 ronde. Serang. Satu lagi. Ayo, ayo, ayo. Kamu kenapa sih? Bisa nggak? Jangan bikin aku makin susah. Nggak bisa, hari ini lagi nggak fokus. Udahan dulu, besok lanjut lagi. Katanya tadi mau temenin aku 300 ronde? Ini baru di awal. Ayo cepat lanjut. Siap-siap lagi. Shenjing, cepetan tolong aku. Aku disiksa habis-habisan sama suamimu. Hari ini panggil siapapun nggak akan ngaruh. Shenjing, kok kamu kesini? Jangan pura-pura gitu deh. Ayo masuk, duduk dulu. Kok kamu datang? Aku nggak boleh datang, gitu? Kamu udah makan belum? Makan bareng sini. Aku nggak makan. Aku udah kenyang banget. Bukan gitu. Tadi kami berdua emang lagi lembur. Terus dia bilang lapar. Terus, ini semua dia yang pesan. Habis makan, kan biar nggak begah, main game dulu. Iya betul, kami pesan makanan online. Lagi makan juga. Kamu ikut makan deh, makan sedikit. Masih ada bakso. Aku nggak makan. Aku nggak duduk. Aku pikir dia lembur di kantor dan belum makan. Jadi ku bawain makanan buat dia. Santai aja, kalian makan minum, main-main terserah. Anggap aja gue nggak ada, oke? Ya udah, gue pamit dulu deh. Ini, anime yang gue ikutin udah update, gue harus balik. Lah, yang lo kok udah aja? Bukan, gue lagi nonton drama. Lo kenapa sih? Harus banget ngomong nyindir-nyindir gitu di depan dia? Gue udah bilang kan? Lo tuh cari gara-gara aja. Bukan gue. Kita beneran lagi bahas lembur, terus dia bilang lapar. Ini beneran semua dia yang pesen. Wajar kan? Lo lembur setengah jalan, lapar, terus ngemil dulu. Nggak ada masalah kan? Terus gue pikir main game bentar. Juga nggak masalah. Habis itu kita lanjut kerja lagi. Kenapa sih? Lo sampai semarah ini sama gue? Iya deh, nggak sampai segitunya. Gue abis kerja ngantri lama banget buat beliin lo bebek asin. Takut lo kelaparan di kantor. Ternyata gue yang berlebihan ya. Kalian di sini enak-enak aja, makan hotpot. Nyanyi-nyanyi, main game. Hidup lo enak banget ya. Oke. Kedepannya lo nggak mau jemput gue, nggak mau makan malam bareng. Bahkan nggak mau pulang juga boleh. Tinggal bilang aja, nggak usah bohongin gue. Ya. Emang gue yang bohong kan? Hari ini gue salah, tapi kan cuma sekali ini doang. Cuma sekali ini doang. Yang kelihatan sama gue cuma sekali ini. Yang nggak kelihatan? Setiap lo bilang lembur. Lo di sini makan hotpot gitu? Nggak, ini agak kelewatan gak sih? Emang gue orang kayak gitu? Kapan gue pernah bohongin lo? Gue yang kelewatan? Chengxin, kita nikah baru setahun. Belum sampai fase jenuh 7 tahun. Sebenarnya gue yang kelewatan, apa lo yang kelewatan? Coba deh, selama ini aku pernah gak sih kayak gini? Nggak angkat teleponmu, nggak balas chatmu? Nggak ada kan? Ya jelas nggak ada lah. Terus kamu tahu nggak kenapa aku kayak gini hari ini? Kamu bohong soal acara makan itu. Posisi direktur desainku hilang. Cuma gara-gara aku bohongin kamu sekali makan? Posisi direktur desainmu langsung hilang? Kalau gitu menurutku, posisi direktur desain di perusahaanmu itu. Nggak usah dipertahanin juga nggak masalah kali ya? Salahin aku aja deh, semua ini salahku, puas? Aku juga nggak ngerti, setiap hari aku kayak gini. Kerja lembur siang malam nggak kenal waktu, buat siapa? Aku juga nggak tahu siapa yang bakal menghargai semua ini. Intinya semua ini salahku, cukup kan? Sekarang kamu puas? Bukan gitu, itu kan emang salahku ya kan? Aku sengaja gagalkan kamu jadi direktur. Pulang aja deh ya, aku juga nggak mau berantem sama kamu. Biarkan aku di sini sendiri, biar aku cerna semuanya sendiri. Biar aku tenang dulu, bisa nggak? Kita ini suami istri apa bukan? Kalau ada masalah bukannya harus dihadapi dan diselesain bareng ya? Sikap kamu tuh gimana sih sekarang? Aku tanya, sikap kamu tuh gimana sekarang? Jangan teriak-teriak deh, kita cuma berdua di sini. Suara kamu juga kedengeran kok. Pulang dulu aja deh ya, biarin aku sendiri dulu, bisa nggak?
Mau apa sih? Kerjaan apa lagi sih yang dicariin bokap buat gue? Gue capek deh. Kan gue udah bilang gue nggak mau kerja di kantor. Gue tuh nggak bisa duduk di kantor seumur hidup gue. Paham? Resepsionis ya beda-beda kali. Kalau di kota kecil kayak Haicheng, jadi resepsionis tuh. Cuma di perusahaan sebesar itu gue jadi resepsionis. Udah, nggak mau ngomong lagi. Love you, ya? Kak Jing. Kak Jing. Lu kenapa? Siapa yang berani ganggu lu, Kak Jing? Kak Jing, lu nggak apa-apa? Gue masuk ya. Malam-malam begini lu mau kemana? Disuruh dinas luar kantor? Kenapa lu jamming gue sih? Lu berantem sama Kak Cheng Sin. Lah, kalaupun iya, harusnya dia yang pergi, bukan lu. Lu mau kemana sih? Bilang dong. Gue mau pulang ke rumah nyokap. Oke deh. Salam ya buat tante. Balik sini lu. Kok lu sedingin ini sih? Lah, kan dekat. Gue anterin aja deh. Kalau lu udah begini sikapnya, pantes aja Cheng Sin juga begitu. Ya udah, bilang aja ke dia kalau gue balik ke puncak. Oke, paham. Gue tidur di kamar itu kan? Bentar-bentar. Ini kenapa nih? Gak apa-apa. Gue kangen kalian berdua. Gue mau nginep 2 hari. Kangen? Disuruh pulang aja nggak mau, sekarang malah pulang. Kenapa? Kalian berantem? Nggak. Percaya nggak lu? Agak mendadak sih. Jing Jing. Matamu merah gitu. Nangis ya? Sebenarnya ada apa sih? Dia ngapain kamu? Cerita sama ibu, nanti ibu belain kamu. Udah gue bilang nggak ada apa-apa. Nggak ada habisnya. Nggak mau cerita? Ibu tanya dia. Gue nginep ya? Kalau nggak boleh ya gue pergi. Ngapain lu bentak-bentak gue? Tengah malam buta pulang bawa koper. Wajar dong gue tanya. Lu yang bentak atau gue yang bentak? Tengah malam lu teriak-teriak di sini. Nggak tahu diri, ganggu orang. Siapa yang nggak tahu diri? Udah, cukup. Anak baru pulang, biarin dia istirahat dulu. Iya, Nona kecil. Ibu nggak nanya lagi.
Sana masuk. Si Chengxin ini. Sebenarnya dia apain anakku? Aku tanya dia sekarang. Mau tanya apa lagi? Udah malam begini. Ada masalah apapun, besok saja, nggak bisa? Kalau anaknya nggak mau ditanya, ya sudah. Udah tua begini. Kok nggak bisa tenang sih? Ngomongin siapa? Bukan gitu. Kak Cheng pulang. Kamu duduk di situ ngapain? Hati-hati jatuh. Nggak apa-apa, cuma. Shen Jing ada di kamar? Nggak ada. Tadi dia pulang sebentar. Terus beres-beres koper terus pergi. Pergi kemana? Katanya mau balik ke puncak. Kamu ngapain sih? Nggak nyusul dia? Orang tuanya kan di sini, ngapain balik ke puncak? Jangan macem-macem kamu. Kak Chengxin udah pulang? Kamu udah bilang ke dia? Udah, baru aja ku bilang. Udah, baru aja. Terus dia keluar nyusul aku nggak? Nggak. Katanya kamu nggak mungkin balik ke kampung. Pasti di rumah orang tuamu. Katanya kamu tak mungkin pulang kampung. Jing, apa kamu lapar? Mama udah buatin mie rambut naga kesukaanmu. Ada sayur sama udang gede. Bangun, makan dulu. Aku nggak lapar. Taruh situ dulu. Badan sehat itu modal utama. Bangun dan makan, dengar kata Mama. Bisa biarkan aku sendiri sebentar enggak? Ya udah, Mama taruh sini. Jangan lupa makan. Anaknya udah makan belum? Lao Zeng. Soal jual guest house-nya, jangan ragu lagi. Putuskan sekarang. Kamu beneran rela? Rela nggak rela ya harus rela. Kita harus pindah ke Zhongnan. Jing butuh kita. Kamu lihat sendiri, dia habis bertengkar hebat sama Chengxin. Dia masih punya rumah. Dia mau kemana lagi? Malam ini dia gimana? Ya udah. Kita jual guest house-nya. Kalau udah ada uang, mereka mau beli rumah. Kita juga bisa bantu. Suamiku. Makasih. Kok ngomong gitu? Emangnya Jing bukan anakku juga? Jing punya ayah sepertimu. Dia sangat beruntung. Udah. Aku juga beruntung. Ibu Tongtong, saya mengundang ibu ke sini. Sebenarnya mau membahas soal kompetisi kecerdasan buatan. Saya dengar ibu berencana tidak mengizinkan Tongtong ikut lomba lagi. Boleh saya tanya kenapa? Karena hasil seleksi Tongtong kali ini sangat bagus, peluang menangnya besar. Pihak sekolah dan panitia sangat menantikan penampilannya.
saya dan ayahnya Tongtong juga sangat menyayangkan. Tapi belakangan ini memang ada masalah keluarga. Tahun ini kami tidak ikut. Ibu pasti punya alasan tersendiri. Tapi saya masih ingin memperjuangkannya, karena kesempatan ini benar-benar langka. Selain lombanya sendiri, ada juga camp pelatihan selama 3 minggu. Mereka bahkan mendatangkan akademisi kelas dunia untuk mengajar. Ini akan sangat membantu perkembangan anak di tahap sekarang dan masa depannya. Apalagi untuk bisa lolos seleksi lomba ini sangatlah sulit. Karena Tongtong punya kemampuan seperti itu. Kalau dilepas begitu saja, sayang sekali bukan? Saya tahu kesempatan ini langka. Tongtong juga sangat ingin ikut. Kami sudah bicara dengannya. Persiapan 1 tahun lagi, tahun depan baru ikut. Bu Tongtong, begini. Kompetisi ini diadakan 2 tahun sekali. Kalau tahun ini dilewatkan, tahun depan bentrok sama ujian masuk SMP. Pihak sekolah kami tidak menyarankan siswa kelas 6 SD ikut kompetisi. Pak Zhang, kenapa saya baru dengar soal ini sekarang? Tongtong sebenarnya sudah tahu, Bu. Dia tidak bilang sama ibu? Tidak. Dia tidak cerita apa-apa ke kami. Sepertinya dia tidak mau memberatkan kalian. Baiklah. Meski sayang sekali, saya hormati keputusan Bapak. Tolong hibur Tongtong baik-baik di rumah ya, Bu. Tongtong benar-benar berbakat. Saya harap dia tidak berhenti ikut kelas-kelas terkait. Baik, Pak Zhang. Saya mau tanya. Pendaftaran kompetisi ini ditutup sampai kapan ya? Senin depan. Baik. Jing Jing. Sarapan sudah siap. Ayo bangun, makan dulu. Jing Jing. Jam segini belum bangun juga? Cepetan bangun. Sarapannya udah dingin. Kemarin kayaknya dia nggak fit. Jangan-jangan sakit? Masa sih? Jing Jing. Kalau nggak bangun sekarang, kamu bakal telat beneran. Kalau kamu nggak enak badan, Mama izinin nggak masuk sekolah ya. Sebentar. Cepetan. Jangan tidur lagi. Bangun. Cong Cong, proyek Nanfang Wanfang. Belum juga ditutup. Kok kamu sudah ajukan bonus? Ini nggak kayak kamu biasanya. Pak Wei, saya sudah bilang sebelumnya. Keluarga saya lagi ada masalah, kondisi keuangan lagi sulit. Saya benar-benar butuh bonus ini buat nolong keadaan. Tapi ini kan melanggar peraturan perusahaan. Belum lagi kalau tersebar, dampaknya nggak bagus. Jadi sulit buat saya. Saya tahu ini bikin Bapak serba salah. Tapi soal proyek Wanfang ini, saya jamin. Saya akan cari cara supaya Pak Bao segera menutup proyeknya. Selain itu, dalam kondisi khusus, bukankah kita bisa ajukan pencairan bonus spesial? Apa Bapak bisa bantu saya? Kalau bukan karena butuh uang mendesak, saya nggak akan selancang ini. Li Chong Chong, ya cuma kamu. Kalau orang lain, saya nggak akan mau. Makasih, Pak Wei. Ini. Kamu sudah betah di posisi barumu? Dengan dukungan Bapak, pekerjaan saya jadi jauh lebih lancar. Pasti, kamu kan saya bawa masuk ke perusahaan ini. Saya memang harus dukung kamu. Tapi saya mau kamu paham. Kenapa saya taruh kamu di posisi ini? Saya paham. Saya pasti akan mengurus baik. Hubungan dengan Lujia dan Su Xiao. Kayaknya kamu belum sepenuhnya paham. Aku mau bicara terus terang saja padamu. Kamu itu orangku. Elvejia bukan. Su Xiao apalagi. Tapi aku juga nggak bisa nggak ngasih muka. Ke direktur utama dan ketua Su. Tapi aku juga nggak bisa. Biarin orang-orang Su Xiao yang ngurusin kita. Jadi, hubungan di dalam sini itu sangat sensitif. Aku harap kamu bisa mengatasinya. Bos Wei. Perang saudara itu cuma bakar energi. Ribut terus begini.
nggak bagus buat siapapun. Cong Cong, kamu jangan terlalu idealis. Di mana ada manusia, di situ ada perebutan. Bukan soal kamu mau atau enggak. Kalau kamu mau bertahan, kamu harus kerahkan segala cara. Kenapa? Pagi-pagi udah loyo begini. Iya, Zheng Qian nyuruh kamu langsung ke ruangannya begitu datang. Ini kok nggak ada habisnya sih? Online ribut, offline ribut. Di rumah ribut, di kantor ribut. Kamu ribut sama suamimu. Nggak apa-apa. Nanti pulang kerja aku traktir kamu hotpot. Kita makan enak. Makanan enak itu obat segala-galanya. Laki-laki itu jamin 2 hari juga nurut sendiri. Aku ribut sama suamiku, kok malah kamu yang girang? Ini kan biar kamu bangkit lagi. 2 hari lagi traktir balik. Oke, tapi soal jamin 2 hari itu bener juga. Ayo, semangat, bestie. Masuk. Duduk. Kali ini kita harus main jemput bola. Kamu udah siap belum? Maaf, Direktur Zheng. Kemarin ada masalah keluarga, jadi... Shenjing, saya tahu dari dulu kamu selalu keberatan dengan proposal saya. Tapi Bos Bai sudah putuskan ini harus jalan. Bahkan dia tunjuk kita berdua yang kerjakan. Saya harap kamu lebih serius. Baik, saya siapkan sekarang. Tunggu sebentar. Soal bahan buat bantah kemarin. Walau nggak kepakai, tapi malah kasih saya beberapa ide. Kita mulai dari sisi pelit dan suka cari untung. Bandingkan hadiah yang mereka saling kasih. Pas makan bareng atau ngopi sore, siapa yang paling sering bayar? Ini MAH kayak gagak nemplok di badan babi. Maksudnya apa? Gagak nemplok di babi hitam? Lah, babi kan nggak cuma hitam. Ada juga yang pink. Bener juga. Maksud saya, ini nggak kekanak-kanakan banget ya? Waktu kamu bilang orang lain pelit, kamu malah kelihatan nggak kalah perhitungan. Kamu nggak ngerti, kekanak-kanakan kan nggak rugiin siapa-siapa. Lebih baik daripada bongkar asal-usul dan riwayat cinta mereka. Tujuan kita cuma buat cari perhatian orang, kan? Udah, kerjain aja sesuai kata saya. Gagak nemplok di badan babi. Hidup rasanya makin jauh melenceng dari arah yang sudah direncanakan. Jadi, apakah keputusan dari awal memang salah? Atau sebenarnya yang kita inginkan sudah berbeda? Hubungan yang dulu begitu dekat, kini mulai retak. Aku sayang keluargaku. Tapi aku tak punya nyali mengakui kegagalanku pada mereka. Pada akhirnya, satu kalimat jujur pun tak sanggup kuucapkan.
Azam, kali ini merepotkan Anda. Tidak repot. Saya dan guru-guru lain akan menjaga Tongtong dengan baik. Kalian tenang saja. Tongtong, dengar kata guru ya. Sini, ibu peluk dulu. Ingat pesan ibu ya, santai dan nikmati prosesnya. Hasil tidak penting. Sebentar. Kok tali sepatunya lepas? Bertanding yang baik, jangan tegang. Sudah hampir waktunya, kita harus bersiap berangkat. Iya. Dadah, hati-hati di jalan. Dadah. Hati-hati di jalan. Kenapa mukamu muram begitu? Kan sudah berangkat. Selama dia pergi 2 hari, kita berdua bisa santai. Ayo kita pacaran berdua. Bos Wei mengundurkan diri terlalu mendadak. Tanpa tanda-tanda sama sekali. Iya. Katanya sih ada masalah di bagian keuangan. Oh ya. Dari mana kabar itu? Dari orang keuangan lah. Katanya awalnya cuma soal receh, puluhan juta. Harusnya Bos Wei tinggal ganti, beres. Yang mana kita tahu bagaimana pikirannya. Malah ribut sama direktur keuangan itu. Terus langsung mengundurkan diri. Masa sih? Kenapa begitu? Kalian belum tahu ya? Perusahaan mau audit keuangan. Siapa tahu ada proyek kotor yang takut ketahuan. Aku dengar Bos Wei kita belakangan ini sering dekat juga dengan petinggi asosiasi industri. Siapa tahu dia memang sudah lama mau pindah kerja. Kalian lihat saja, begitu masalah ini dijepit. Kedepannya pasti susah naik jabatan. Ya udah, sekalian pergi saja. Bisa jadi. Dia pasti sudah cari tempat baru. Benar kan? Kak, Kak Chong-Chong, katanya Bos Wei resign lalu pindah ke tempat bagus. Kamu diajak juga, enggak? Perusahaan mana? Aku belum tahu soal ini. Hal yang belum pasti jangan diomongin sembarangan. Bos Wei ini ya ampun, bilang resign langsung resign. Orang-orang yang numpang hidup darinya harus gimana coba? Bos Wei, sudah datang. Bapak serius mau resign? Iya, Kenapa? Cuma gara-gara bonus yang Bapak kasih khusus buat saya? Aku temui Dirut buat jelaskan dan bantu Bapak klarifikasi. politik kecil di dunia kerja begini. Semua orang sudah tahu. Semuanya digerakkan oleh kepentingan. Bonus kecil, tanda tangan ya sudah tanda tangan. Saya sudah tahu apa konsekuensinya. Tapi begitu ada yang melapor dan pakai ini sebagai senjata, barulah jadi masalah besar. Terus terang saja, ada orang yang mau menjatuhkan saya. Dunia kerja, sudah saya bilang, itu perjuangan tanpa henti. Tapi, Kamu jangan mikirin saya dulu. Saya dengar, ada yang menyebar kabar tentang kamu di kantor. Katanya kamu terlilit utang besar, harus jual rumah dan mobil. Kalau benar, perusahaan akan minta bonusmu kembali. Kamu siapkan dirimu baik-baik dari sekarang. Kali ini saya tidak bisa bantu kamu. Bapak sudah banyak membantu saya. Saya malah bikin masalah sebesar ini buat Bapak. Uangnya akan saya kembalikan ke perusahaan secepatnya. Tapi, ini tanggung jawab saya. Harusnya saya yang tanggung. Kenapa Bapak yang harus resign? Maksudmu saya lempar semua kesalahan ke kamu. Lalu saya tetap tinggal? Sebenarnya aku sendiri yang gak mau lanjut di sini. Orang-orang pegang kesalahanku, terus bikin aku serba salah. Sekali kejadian, pasti ada kejadian berikutnya. Keluar dari Huan Yu, aku yakin masih ada tempat yang lebih baik. Maaf. Nggak apa-apa. Aku yang narik kamu ke perusahaan ini. Setelah aku nggak di sini, selama aku masih bisa bantu, pasti aku bantu kamu. Jangan pernah berniat menjatuhkan orang lain. Tapi jangan juga gampang percaya sama orang. Jadi ini skenario yang kalian bikin? Ini hasil kerja kalian buat saya? Endorse Teng Fei nggak bisa direbut balik. Malah bikin saya kena getahnya. Shen Jing, saya kan sudah bilang dari awal.
Bikin isu receh kayak gitu nggak akan jalan. Mau nusuk lawan, malah diri sendiri yang babak belur. Kenapa sih nggak pernah dengar omongan saya, Qianzong? Bukannya topik ini yang ibu minta saya tulis? Aku tahu kau tak suka gimmick ini. Jadi waktu ngerjain juga pasti setengah hati. Tapi naskah ini yang nulis kamu, kan? Artikelnya juga kamu yang nulis. Masa mau lepas tanggung jawab? Tapi jujur aja, Baizong, soal ini saya juga punya andil. Saya yang kurang awas. Saya emang dari dulu paling nggak suka trik murahan kayak gini. Harusnya fokus kita itu ke kualitas konten. Lagian, semua tugas dari Qianzong. Sudah saya kerjain dengan serius, kan? Kenapa anak buahmu bilang kau hilang akal? Jangan-jangan ada masalah di rumah? Nggak ada, kok? Udah. Begitu ada masalah, malah sibuk saling lempar kesalahan. Ngapain coba perusahaan gede gini pelihara kalian? Zhengqian, kamu kan direktur operasional. Cepat cari solusi. Cari klien baru yang levelnya setara Teng Fei. Kalau nggak bisa, kamu nggak perlu jadi direktur lagi. Iya. Terus kamu, kerja nggak bawa otak, ngapain aja? Mulai sekarang kamu diskors, pulang dan evaluasi diri. 2 hari. Aku kasih kamu 2 hari. Bersihin dulu semua urusan pribadimu, baru balik lagi. Kalau masih nggak fokus juga, nggak usah balik. Keluar. Lihat kalian bikin pusing. Mau kemana, Jinger? Pulang, renungkan. Kamu diskors. Coba kalau aku yang diskors, syukur banget. Kebetulan aku juga udah nggak betah kerja di sini. Apaan sih ini? Kita harus fokus pada elemen tradisional. Dikombinasikan dengan berbagai model lampu hias. Biar dapat efek dekoratif sekaligus jadi point of interest. Gimana menurut kalian? Oke, kalau gitu semuanya cepat revisi gambar konsepnya. Segera kukirim versi final. Terima kasih. Ayo, semuanya gercep. Oke. Chengxin, kamu ngapain? Istirahat bentar. Emang kenapa? Istirahat? Jangan gara-gara kamu sendirian. Kerjaan kita semua jadi keteteran. Lah, ini kan cuma konsep simpel. Emangnya bisa bikin keteteran apa? Chengxin, Kamu ngeremehin aku, ya? Enggak, Kalau kamu punya ide, sampaikan aja. bukan gitu. Kan Anda desainer utama proyek ini. Aku ngomong apa? Kalau nggak bisa mikir, bilang aja nggak bisa. nggak usah malu, kan? Lah, kok ada aja ya urusan sama kamu? Oke, aku kasih masukan dikit. Proyek kota wisata budaya ini. Konsepnya kan menonjolkan nuansa Zen. Betul kan? Nah, inti dari Zen itu ketenangan, kan? Sementara ini nggak terlalu tenang. Lampion-lampion gede gini. Nggak tabrakan konsep? Omonganmu ada benarnya, tapi jangan lupa. Lampion merah besar itu elemen yang diminta langsung sama klien. Jadi, opini kamu itu nggak penting. Chengxin, kalau kamu tidak mau kerja, kamu bisa cari wakil manajer umummu untuk minta pindah bagian. Sayangnya, sekarang kamu juga tidak akan bisa masuk ke timnya lagi. Mau pindah kemana lagi? Jingjing, tumben pulang sepagi ini? Kenapa lagi sih? Mana aku tahu. Sejak dia pulang kali ini, tidak pernah kelihatan bahagia sehari pun. Sebenarnya ada apa? Jingjing, kamu kenapa? Biarkan aku sendiri dulu. Jingjing, buka pintunya. Kalau ada masalah, cerita dong sama kami. Aku cuma mau sendiri sebentar, tidak boleh? Sudah. Apa sih yang sudah dilakukan Chengxin? Lihat saja Jingjing jadi semarah ini. Suami istri kok begini? Ada apa? Hentikan. Masalah lain apa? Jingjing itu anakku, aku paling paham dia. Biasanya juga cuek, cuma soal Chengxin. Baru dia bisa seperhatian ini. Tidak bisa. Tolong panggil Chengxin ke sini. Jingjing tidak mau cerita ke kita. Artinya dia tidak mau kita ikut campur urusan dia.
Dia sedang emosi. Kalau kamu panggil Cheng Xin ke sini, mereka malah bertengkar makin parah. Terus bagaimana? Menurutku, kita tunggu saja dulu. Bukan berarti hari ini tidak perlu dipanggil. Tapi kita juga tidak bisa diam saja. Sudah berapa hari begini? Biarkan dia tenang dulu. Lihat besok gimana. Kalau besok dia masih diam saja, baru aku temui Cheng Xin. Ajak dia bye-bye dulu. Gimana? Kamu yang temui Cheng Xin. Gak usah terlalu sopan sama dia. Iya. Kamu harus bikin dia kapok. Kamu ini bapaknya. Harus tegas tapi tetap bijak. Biar dia sadar, Jingjing kita ini punya keluarga yang siap bela. Bukan buat main-main. Dikira gampang ngusilin dia. Dengar gak sih? Siap, bos. Cheng Xin? Ada yang nyari dari tadi. Udah nungguin lama. Siapa? Gak kenal. Bapak-bapak. Om-om? Om Zeng? Anda cari saya? Duduk. Ada apa? Kalian berantem sama Jingjing, ya? Dia cerita apa? Justru karena dia gak mau cerita apa-apa. Makanya saya tanya kamu. Walaupun dia gak ngomong apa-apa, tapi dia pulang bawa koper, mukanya kusut tiap hari. Terus kamu? Berminggu-minggu gak jemput, batang hidung aja gak kelihatan. Kami kok ya jadi gak ngerti. Sebenarnya cuma masalah sepele kok. Udah berhari-hari pun masih belum bisa lepas. Berarti bukan masalah sepele, kan? Cheng Xin. Om Zeng, hari ini Om mau sok tua sedikit. Om mau bilang sesuatu, jangan tersinggung ya. Silakan, Om. Kamu sama Jingjing. Apapun alasan kalian bertengkar. Saat emosi, semua orang merasa paling benar. Tapi dalam rumah tangga, ngapain sih ributin siapa yang salah siapa yang benar? Kita ini sama-sama laki-laki. Laki-laki harus punya tanggung jawab. Yang paling penting itu lapang dada. Dari dua orang, pasti harus ada yang ngalah duluan. Ya udah, kita sebagai laki-laki yang ngalah duluan. Iya. Saya rasa lapang dada boleh, ngalah juga boleh. Tapi laki-laki juga bukan nabi, kan? Siapa sih yang gak pernah punya masalah dalam hati? Lalu pengen ada orang yang ngerti kita, bener enggak? Coba cerita sama Om Zeng. Masalah apa yang bikin kamu susah move on? Sebenarnya nggak ada masalah besar, Om. Cuma ada kendala di pekerjaan, tapi saya nggak mau bawa-bawa perasaan ini ke rumah. Saya cuma mau simpan sendiri. Nggak apa-apa kan? Tapi kalau dua orang tinggal serumah dan jalanin hidup bareng, yang paling penting itu saling berbagi. Baik buruk, senang maupun kesal. Kamu nggak mau bawa masalah ke rumah, tapi malah bawa muka bete. Gimana Jingjing mau ngerti kamu? Gimana dia mau maklum? Dengerin kata Om Zeng. Dateng ke rumah, jemput Jingjing. Bicara baik-baik sama dia. Ceritain isi hatimu. Om yakin dia pasti ngerti. Iya, Om. Saya paham. Tapi saya takut. Takut ketemu Mama Liu, nanti kena omel lagi. Aku tahu. Kamu mungkin merasa Guru Liu terlalu pilih-pilih padamu. Sejak kami datang ke Zhongnan ini, sudah banyak merepotkan kalian. Sebenarnya dia itu cuma sayang banget sama anaknya. Sama kayak orang tua lainnya. Wajar saja membela anak sendiri. Dia cuma berharap kalian baik-baik saja. Itu salah satunya sih. Terus yang satu lagi. Aku takut Shenjing masih kepanasan emosinya. Nanti pas ketemu, kami malah ribut lagi kan. Gini aja deh, kasih kami waktu masing-masing. Buat nenangin diri beberapa hari. Terus nanti aku datang langsung minta maaf dan jemput dia pulang. Gimana, boleh kan? Kalau kamu sudah bilang gini, Om Zeng mau ngomong apa lagi? Tapi Om harap kamu pikirkan baik-baik, beberapa luka itu. Makin lama dibiarkan makin susah disembuhkan.
Jalannya macet banget. Maaf ya telat lagi. Aku juga sampai hari ini macetnya parah banget. Iya. Mas, tolong satu es kopi americano. Ada apa? Kenapa nggak bisa dibilang lewat telepon? Gini, soal biaya tong-tong ke Swiss itu. Aku ajukan bonus khusus di kantor, tapi bagian keuangan bilang. Prosesnya melanggar aturan, uang harus dikembalikan. Situasi keluarga kami belakangan ini lagi. Lagi butuh duit ya? Aku ini orangnya boros banget. Kayaknya nggak punya banyak tabungan juga. Aku ada 20.000, sekarang aku transfer ya. Bukan gitu. Maksudku bukan minta kamu transfer. Masih kurang ya? Nggak apa-apa, nanti pulang aku bilang ke papa mama. Mereka pasti ada. Jangan bilang ke mereka. Aku kan sudah cari cara lain. Makanya aku panggil kamu ke sini. Kamu kenal banyak orang, bantu aku tanya-tanya. Apa ada yang mau beli ini? Kak, bukankah ini hadiah kenang-kenangan dari kakak ipar? Waktu kamu melahirkan Tong-Tong? Kalau gitu, proyek ini sudah beres ya? Tolong finalkan draft proposalnya dan kirim ke klien. Kak, Wei, ketua tim, proposal yang baru masuk itu. Tolong dicek, begini. Tunggu satu hari sampai aku lahiran. Kita rapat bahas bareng ya? Oke. Oke, kalau gitu, sampai jumpa, dah. kamu mau lahiran, kenapa masih kerja? Bisa nggak jangan cerewet terus? Kenapa? Semua sudah kusiapkan lengkap, popok, susu formula, selimut bayi. Kakak iparmu khusus pesan, supaya aku siapkan minuman energi dan coklat, buat dipakai saat melahirkan. Di rumah sakit ini semua sudah ada, orang-orangnya juga kasih makan. Ini semua untuk persiapan lahiranmu. Buat nambah tenaga. Hei, kamu ini kenapa hari ini nggak ada tanda-tanda sama sekali? Hari ini seharusnya hari perkiraan lahiran. Apa aku salah catat ya? Kamu mungkin bisa lakukan itu. Aku tidak. Sayang. Aku datang, kamu baik-baik saja? Kangen banget sama kamu, baru selesai kerja. Kangen banget, kamu baik-baik saja? Kasihan kamu. Sayangku. Harusnya kamu tiduran, kenapa malah berdiri? Kata dokter nggak boleh tiduran terus, harus jalan bolak-balik. Harus jalan? Iya, harus banyak gerak. Kalau gitu aku temani kamu jalan, aku pijitin pinggangmu. Kamu jalan sambil kupijit pinggangnya ya? Enak nggak? Masih lumayan? Jalan lagi yuk. Aku bawain sesuatu yang bagus buat kamu. Hadiah. Masih ada kejutan lagi? Sini. Lihat. Buka. Ini harganya berapa? Gak usah mikirin harga. Ini punya makna. Jam ini aku pilih supaya kita bertiga. Setiap menit, setiap detik. Selalu bersama, senasib sepenanggungan. Sini aku pasangin. Lampu neonku terang banget, aku duduk dulu deh. Dia datang kapan? Aku ini orang gede, udah lama berdiri di sini. Masa nggak kelihatan, Kak Ipar? Beneran gak kelihatan. Mataku cuma ada istriku. Bagus. Sini aku pasangin. Cantik kan? Lihat, Cantik kan? cantik banget. Jam ini di tanganmu lebih cantik daripada di etalase. Tanganmu jadi ikut mahal. Jam yang penuh kenangan gini, sayang banget kalau dijual. Aku juga gak mau. Tapi uangnya harus cepat dikembalikan. Lagi dulu lagi, habis itu terakhir lagi. Beneran mau dijual? Aku punya teman buka pegadaian. Coba kita tanya dulu. Kira dapat berapa? Bisa ditebus nanti. Boleh juga. Aku fotoin dulu buat dia. Tolong cek dong, jam ini bisa digadai berapa? Cepet bales ya. Makanya tuh, banyak-banyakin teman itu penting banget. Sialan si Luhuan. Semua gara-gara dia. Emang ada hubungannya apa sama dia? Dulu yang ngejar aku tuh dari anak sultan sampai bos startup. Orang kayak gitu banyak. Pinjam duit segitu MAH. Tinggal angkat tangan doang urusannya. Gara-gara dia, semuanya aku tolak. Sekarang si Luhuan malah nggak bisa janlin. Menurutmu dia brengsek nggak tuh? Justru karena itu, kamu nggak boleh pinjam. Nanti kamu ada utang budi.
Iya, aku tahu. Ini kan cuma curhat sama kamu. Ada balesan. Kak, mending jamnya jangan digadai. Lah, kenapa? Katanya temenku, mereknya sih oke, tapi nilai jualnya jatuh. Gak bakal laku mahal. Ya pasti ada harganya dong. Bisa laku berapa? Gadai mati 20.000, hidup 10.000. Dasar pedagang rakus ya? Udah, aku hapus aja nih kontaknya sekarang. Jangan dihapus. Kita terima berapapun. Udah pulang. Mana Chengsin? Ketemu Chengsin nggak? Ketemu. Kenapa nggak kamu bawa pulang dia? Jing mana? Di kamar. Seharian nggak keluar. Dipanggil-panggil juga nggak nyaut. Chengsin bilang apa? Katanya dia lagi ada masalah di kantor. Masalah kerjaan? Terus apa hubungannya sama Jingjing? Terus, kamu nanya nggak, mereka berantem gara-gara apa? Katanya cuma masalah sepele. Dibilang gitu sama aja kayak nggak ngomong apa-apa. Pasangan muda paling juga cuma gitu-gitu doang masalahnya. Kamu tanya detail, emangnya kamu bisa jadi hakimnya? Paling juga beberapa hari juga baikan sendiri. Emang bisa baikan? Disuruh jemput aja nggak mau, gengsi. Mana mungkin baikan? Udahlah, nggak usah dia datang. Kita pesen tiket aja sekalian. Bawa Jingjing pulang ke puncak. Ya ampun. Kamu mau, tapi Jingjing mau nggak? Udah, jangan ngomong yang enggak deh. Mending kita siapin makanan enak buat Jingjing. Itu yang paling benar. Dia kan suka makan. Begitu makan enak, hatinya pasti baikan. Ayo, buruan. Ayo. Sini. Baju ini nggak nyaman. Kamu ngerti apa? Seharian cuma main game di depan komputer. Bungkuk gitu, pakai apa juga nggak keren. Aku bikin kamu keren. Makasih ya, desainer besar Sang. Kenapa tiba-tiba ketemu orang tua? Jadi pacarku dong? Nggak boleh? Boleh. Tapi, kita sekarang, secepat ini langsung ketemu orang tua? Aku belum siap apa-apa. Nggak perlu siap-siap apapun. Lagian, orang tuaku nggak suka mantanku, Luhuan. Jadi aku butuh kamu pura-pura jadi pacarku yang sekarang. Kalau mereka nanya yang kamu nggak tahu jawabnya, serahkan padaku. Apa yang aku bilang, itu yang terjadi. Oke. Ya? Oke. Nah, pasang aja senyum konyol khas kamu itu. Udah bener. Ya? Aku, senyumku. Nanti kita foto bareng. Tegakkan dada kamu. Angkat kepala, angkat kepala. Senyum. Senyum lagi. Lebar senyumnya. Nah, gitu. Senyum gitu terus. Senyum lebar ke orang tuaku. Itu apaan sih? Labelnya masih nempel. Lepas saja. Aku mau refund. Bajunya mahal banget. Aku benar-benar kagum sama kamu, Fang Lei. Beli baju doang kok mau direfund?